Bismillah. Baik ikhwatu fillah, tadi sudah perkataannya, sekarang masuk ke makna ayatnya. Dijelaskan dalam Al-Mulakhas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang syirik terhadapnya di dunia dan tempat kembali mereka di akhirat ketika mereka mengadakan tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu dan padanan-padanan bagi Allah dengan menyamakan tandingan-tandingan tersebut dengan Allah dalam kecintaan. Kemudian Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang bertauhid, ya. Orang yang bertauhid itu walladzina amanu asyaddu hubbalillah, ya. Orang-orang yang muwahhid, mereka itu mencintai Allah melebihi kecintaan orang-orang yang membuat tandingan kepada sekutu-sekutu tersebut, ya, atau melebihi kecintaan orang yang membuat tandingan kepada Allah. Jadi cinta itu cinta yang sangat lah gitu. Kalau dikatakan ya kata asyaddu itu cinta yang sangat sekali ya gitu. Ya kalau cinta yang sangat berarti kan dia perhatian, dia peka terhadap hal itu ya. Dia kalau cintanya sangat berarti benar-benar gitu ya saat ingin memberi itu ya gitu ya. Ya kalau kita berilah gitu ke pasangan tuh ya misalnya ya memberinya itu sangat sekali gitu ya gitu. Nah itu kan adalah kecintaannya gitu. Walaupun cinta kepada makhluk itu ya kadar kecintaan itu beda-beda ya gitu. Ya, ya kita itu ya nggak bisa menyalahkan kadang ya kadar kecintaan yang namanya ketika naiknya, ketika bagusnya kadar kecintaan itu ya, atau ketika kurangnya kadar kecintaan ya itu kita nggak bisa nyalahin ya gitu. Yang patut kita senantiasa perbaiki itu adalah bagaimana menumbuhkan kecintaan itu ya gitu. Nah itu ya karena ya namanya cinta ya tentu orang itu ya apalagi kepada makhluk ya gitu atau mencintainya misalnya nah itu wae gitunya gitu ya orang itu saja gitu ya ya kan gitu kan pastilah itu apalagi ya akan terkadang berkurang kecintaan itu ya apalagi kalau ada sifat-sifat buruk ya sifat-sifat buruk sifat-sifat jelek. Nah maka kita perbaiki apa sih yang bisa menumbuhkan kecintaan itu ya misalnya tumbuhkan dengan memberi atau tumbuhkan dengan perhatian atau tumbuhkan dengan kepekaan atau tumbuhkan tentunya dengan doa gitu ya gitu banyaklah gitu ya gitu walaupun seseorang itu untuk menumbuhkan rasa kecintaan itu ya ya tidak harus semuanya juga ya gitu sesuai dengan kemampuan ya gitu memberi nafkah ya sesuai kemampuan gitu ya sebagai pemimpin ya kita kewajiban ya memberi nafkah akan tetapi Al-Quran menjelaskan sesuai kemampuan ya karenanya Islam itu ya tidak memberatkan masalah cinta ya tuh masalah cinta nggak usah terlalu berat ya gitu bahkan terlalu dipikirkan hal itu terkadang ya jadi liar gitunya mencapai hati seseorang gitu lah gitu gitu ya ya salah kalau orang mencapai seseorang itu hatinya ya kalau belum waktunya gitu ya tapi kalau sudah waktunya ya tentunya ikhtiarkan tentu ya dengan ya penanaman itu ya sesuai dengan kadar kemampuannya ya. Dan ketika Allah mampukan hal itu ya kita maksimalkan gitu ya nah itu dan orang mah pasti ya terkadang naik turun kadar itu ya itu wajar lah gitu
Nah, begitu pula ya orang-orang yang muwahhid, senantiasa apa sih yang ditanamkan untuk kadar kita kepada Allah itu, bagaimana cintanya, yakni adalah dengan senantiasa bermajelis ilmu ya gitu. Nah itu, kalau senantiasa bermajelis ilmu ya tentu mencintai Allah melebihi kecintaan orang-orang yang membuat tandingan. Nah, itu tentunya tidaklah sulit ya gitu, karena kecintaan orang yang beriman yang sungguh-sungguh bahwa kepada Allah itu dia cintanya cinta yang murni. Sedangkan kecintaan orang-orang yang membuat tandingan adalah apa? Bercabang ya, adanya apa? Tercampur ya gitu. Gitu. Kemudian Allah mengancam orang-orang yang musyrik itu bahwa seandainya mereka tahu segala sesuatu yang akan dilihat, yakni azab ya gitu, dan apa yang menimpa mereka nantinya ya, apa itu tadi, berupa perkara yang mengerikan dan azab yang dahsyat nanti pada hari kiamat karena kesyirikan yang mereka lakukan. Juga mereka tahu keesaan Allah dalam kemampuan dan kemenangan terhadap tandingan-tandingan tersebut. Pasti mereka akan berhenti ya, dari kesesatan, dari kesyirikan yang mereka lakukan. Akan tetapi hal itu tidak tergambar dalam diri mereka. Juga mereka tidak mengimani akan hal itu ya. Itulah namanya ya, karena apa? Ya sekarang ini gitu ya, yang namanya kesyirikan itu ya, ya dikatakan ketika ke orang misalnya ya, ke dia misalnya yang melakukannya itu syirik gitu ya, itu dosa. Ya dosa bagi dia itu kan tidak disadari, goib ya gitu. Do goib bagi dia mah tidak disadari gitu ya. Ada itu mah ngan kia lah gitu kan, gitu ya, gitu katanya kan. Ya karena bagi dia goib gitu. Padahal itulah dosa yang dia lakukan itu justru nyata gitu ya, sudah dia lakukan. Tapi ya karena dia tidak sadar, serasanya goib. Nah itu. Nah itulah kesyirikan ya, yang namanya kezoliman itu menutup hati ya gitu, menutup dari hidayah.